Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Hari ini Senin 18 November 2024 pukul 9:37 pagi waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kisah yang tadi ya. Ini bagian keduanya. Terus sore hari itu menjelang maghrib, ketika saya baru selesai hendak selesai menyirami tanaman, saya mendengar suara tangisan perempuan. Suasananya waktu itu samar-samar, jadi kayak suasana rabun ayam seperti itu. Dia menangisnya kenceng banget. Saya dekati, saya tanya, "Siapa?" Tidak menjawab. Dia lanjut nangis, semakin kenceng nangisnya. Suaranya itu perempuan dan bukan anak kecil. Ada merinding ya Allah. Ada, entah ya apa karena saya berdiri di dekat pembakaran sampah dan ada gunungan abu, jadi saat ini ada rasa seperti aliran udara hangat, udara panas. Assalamualaikum ya siapapun yang ada di sini. Saya sedang bercerita. Soalnya mungkin sahabat tukang kebun banyak yang berpikiran atau bertanya-tanya, barangkali suasana kebun apa tuh namanya, suasana kebun yang serimbun ini seperti belantara. Apakah mungkin tukang kebun pernah menemui atau mengalami hal-hal yang berbau-bau mistik? Sepertinya kurang tepat ya. Horor juga sepertinya kurang masuk sih kalau menurut saya. Ya itulah ya. Jadi sekarang saya sedang bercerita itu, mohon izin semuanya, minta diizinkan dan tidak berniat apapun, hanya berbagi cerita saja. Saya yakin di tempat lain pun pasti ada ya, tidak hanya di sini, dengan fenomena dan penghuninya sendiri-sendiri. Ini saya sedang lanjut bersih-bersih kebun. Wilayah sana tuh baru ditebangin. Tapi kita lanjut ya kisah yang tadi. Terus dia nangis semakin kencang. Saya larikan. Akhirnya saya berpikir, ini pasti bukan manusia gitu. Tiba-tiba terbersit kesadaran seperti itu, ini pasti bukan manusia. Terus saya lari masuk ke rumah, lari ke depan nyari paman saya. Terus saya bilang, laporan ke paman saya,
paman, mamang gitu, mang di belakang ada suara orang nangis gitu. Terus kata paman saya, itu masih itu istrinya anaknya paman bungsu saya, itu masih itu katanya istrinya si anaknya paman bungsu gitu katanya paman. Oh apa iya, saya bilang, tapi nangisnya kenceng, masa nggak malu, saya tanya gitu kan. Terus kata paman saya, iya mereka lagi berantem katanya. Terus ya udah, saya sudah mulai tenang waktu itu, tenang. Terus saya mencoba memastikan lagi, ngintip gitu dari depan, jalan lagi ke belakang. Tempatnya itu ya di tempat yang tadi ya, di tempat yang saya dudukin di sebelahnya. Ya wilayah-wilayahnya itu dekat dengan satu wilayah dengan tempat saya dilempari. Ketika menjelang maghrib saya masih berkutat dengan beres-beres kebunnya. Terus saya datangi, masih nangis masih nangis. Cuman karena paman saya bilang itu adalah sepupu saya, istrinya sepupu saya, jadi saya cukup santai gitu. Balik lagi, ada ya suara peletok balik lagi ke depan, terus nganterin ponakan-ponakan kecil saya, soalnya ada ponakan kecil yang ngikutin, entah berapa orang waktu itu, padahal mereka masih balita dan batita, pada ngikutin. Saya ngeri juga sebenarnya ngejagain anak kecil, takut kenapa-kenapa kan. Terus ya udah balik lagi. Terus karena hati saya sudah tenang, saya sudah tidak memperhatikan setelah itu apakah masih ada, dia masih nangis ataukah sudah berhenti. Nah, kisah lainnya, kejadian